Istilah itu belum ada. NRI ada, Ya. Negara Republik Indonesia. Sekarang kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditambahin lagi harga mati. Harga Maka saya mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Udah, mundur. Nah, ini timbul perdebatan yang tidak selesai, ya kan? Apa karena itu saja? Kalau saya berpendapat tidak karena itu saja. Oke. Pengunduran diri Bung Hatta. Pengunduran diri Bung Hatta karena Bung Karno. Orang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah merubah sejarahnya, Bi, ya? Iya. Bukan bangsa yang besar adalah bangsa yang banyak merubah sejarahnya atau gimana? Iya, banyak bersalah paham dengan sejarah. Bersalah paham dengan sejarah Iya. gitu, Be, ya. Iya. Nah, Be, gini, Be. Ada banyak tokoh-tokoh besar Indonesia kayak Bung Hatta. Terus ada lagi banyak lagi lah, Be, orang Juanda tokoh-tokoh kali ya. Juanda gitu, Be, ya. Juanda, Asaat itu mereka nih nggak ikut partai politik, Be. Enggak. Tapi mereka bisa mencapai puncak-puncak pimpinan di negara ini. Yang tertinggi. Gimana ceritanya, Be, dulu, Be? Kalau saya melihat ya, misalnya Bung Hatta ya. Iya. Bung Hatta ikut PNI. Tapi setelah PNI partai politik bubar. Oke. Dia bikin PNI Pendidikan Nasional Indonesia. Bukan Partai Nasional Indonesia. Iya. Kira-kira Insinyur Juanda nggak pernah berpartai. Dia diangkat jadi menteri juga disebutnya non partai, juga Mr. Asaat ya. Kalau kita lihat acting presiden juga Pak Hatta kan wakil presiden ya. Iya. Kita lihat Pak Hatta itu dari mulai dia kuliah di Rotterdam, dia belajar ekonomi, itu kan dia sudah terlibat pergerakan, ya kan? Terlibat pergerakan. Juanda tidak juga ikut perkumpulan politik, dan dia perkumpulan kedaerahan, paguyuban Sunda. Dia nggak ikut, dia kan lahir di Tasikmalaya. Oke, Juanda ini Sunda ya, Be, ya? Sunda. Nah, Asaat juga sama. Nah, kita lihat ya, misalnya dari Bung Hatta ya kan. Ketika Bung Hatta, kita udah singgung sedikit dalam konten video lain ya kan. Ketika Bung Hatta itu dibuang ke Banda ya kan. Kalau Banda kan pepohonan melulu, lalu dia diajak pindah ke Neira, Bung Hatta dan Bung Syahrir ya kan. Neira. Itu nama Bung Hatta diabadikan dalam salah satu pulau dalam gugus Banda Neira. Ya. Ya kan? Pulau Hatta namanya. Pulau Hatta, karena Hatta diasingkan di sana. Iya. Jadi tidak ada ya. Pak Harto jadi nama Bukit Soeharto di Kalimantan. Ya kan? Iya. Bung Hatta nama pulau. Iya. Nggak ada tokohnya jadi nama pulau, nama bukit. Atau jangan tokoh lah, presiden. Oke. Yang jadi nama pulau, Bukit. nama bukit, nggak ada. Kalau kita satu persatu kita berkisah ya, Bung Hatta mengalami pembuangan dari zaman Belanda, dan setelah kemerdekaan juga pembuangan. Dia orangnya tenang, dingin, nuchter, ya kan, sehingga beliau dipercaya untuk memimpin delegasi ke konferensi Meja Bundar. Ya. Konferensi Meja Bundar itu tahun 49 Ya. di Den Haag. Itu delegasi pimpinan Bung Hatta, ya kan. Nah, Bung Hatta itu sangat berkarakter ya orangnya, dia tenang. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa pada tanggal 20 Juli 1956 dia menulis surat kepada presiden, singkat sekali suratnya. Yang terhormat presiden, karena Bung Hatta masih jadi wakil presiden? Pada tanggal 20 Juli itu dia masih wakil presiden. Oke. Dia menulis surat. Dia tulis suratnya, sehubungan dengan telah terbentuknya DPR pilihan rakyat, juga konstituante pilihan rakyat, maka saya mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Udah, mundur. Nah, ini timbul perdebatan yang tidak selesai, ya kan? Apa karena itu saja atau apa karena itu? Kalau saya berpendapat tidak karena itu saja. Oke. Pengunduran diri Bung Hatta. Pengunduran diri Bung Hatta karena Bung Karno tidak mau melaksanakan perjanjian KMB. Sedangkan Bung Hatta adalah ketua delegasi.
Bung Karno tidak mau melaksanakan perjanjian KMB. Nggak mau. Oke, tapi kan KMB terjadi, Be. KMB kan sudah terjadi sampai Desember 49 kan. Oke. Ujungnya adalah pengakuan kedaulatan Iya. Belanda kepada RI kan. Iya. Lalu pembentukan Republik Indonesia Serikat. Iya. Ya kan? Itu waktu kan ada kewajiban membayar hutang dan sebagainya. Oh, Bung Karno nggak mau ngikutin perjanjian yang ada di KMB? Nggak mau. Oh, Menurut saya ini. ini membuat Bung Hatta Iya. jadi mungkin malu dengan... Iya. Oke. Tapi ini semua dibawa pulang ke liang lahat oleh beliau, oleh Bung Hatta. Dia tidak pernah mau menjelaskan. Tinggal tugas kita sebagai pengamat sejarah atau mereka yang kuliah sejarah sampai belasan tahun, jago deh pokoknya ya. Iya, iya, Nah, iya. ini membuatlah penafsiran, ya kan? Apa itu? Kenapa Bung Hatta mengundurkan diri? Dan setelah mengundurkan diri pun beliau diam saja, tidak melakukan tindakan apa-apa. Saya masih ingat pada tahun 66 beliau berdiri depan rumahnya di Jalan Diponegoro menyambut kami, kita orang-orang KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, arak-arakan kan. Oke. Beliau memberi salam. Wah, hati kita gede benar. Bangga itu, Be. Enggak, dari depan. Disalamin sama Bung Hatta ya? Dari depan, Bung Hatta tuh, Bung Hatta. Kita semua pada nengok kan arah kita dari UI ya, dari Salemba. Saya lupa mau menuju mana itu arak-arakan. Dari depan udah ada kode dari kawan-kawan, Bung Hatta tuh di kanan, Bung Hatta. Wah, kita semua pada nengok kanan, Bung Hatta lagi ini. Kita bangga. Karena merasa perjuangan kita disupport oleh seorang tokoh nasional. Perjuangan apa dulu, Be? Kan meruntuhkan Orde Lama. Aksi 66. Oh, Bung Hatta. Oke. Kita gembira. Oke. Itulah Bung Hatta, ya kan? Oke. Jadi beliau orangnya sangat santun, memang dikatakan seorang founding father yang mengemuka lah, Bung Hatta itu ya. Lalu kita bercerita dengan rekanan sedaerahnya, Mr. Asaat. Mr. Asaat sekolah di Jakarta dulu ya, Rehoge School di Jakarta, lalu menyelesaikannya di negeri Belanda. Mr. Asaat. Mr. Asaat juga orang yang sangat pandai, seorang pengacara juga. Dia seorang pengacara yang sangat pandai. Dan dua-duanya ini tidak berpolitik, tidak ikut partai politik, tapi berpolitik. Oke. Tapi kita tidak pernah dapatkan dari mereka berdua alasan mengapa tidak mau ikut partai politik. Dan gitu. Tapi toh Mr. Asad bisa menjadi pejabat presiden. Beliau pejabat presiden ketika Desember dinyatakan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Ya kan? Republik Indonesia Serikat terbentuk, RI-nya kan anggota RIS. Nah, ini pintarnya founding fathers. Belanda itu rencananya kalau udah Republik Indonesia Serikat terbentuk, RI-nya kan lenyap. RIS-nya ada gitu kan, RI-nya lenyap. Tapi Bung Karno nggak mau, tetap ada RI. Presidennya Asaat. Jadi Asaat tokoh yang menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia. Dan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Pada saat Bung Karno menjadi Presiden RIS. RIS itu walaupun hanya 8 bulan ya. Karena itu Desember, lalu atas usaha M. Natsir, ya kan? M. Natsir itu melobi kerajaan-kerajaan, melobi segala macam tokoh-tokoh di daerah, mengajukan ke DPR mosi integral Natsir. Itu menyatukan kembali. Jangan RIS lah, jangan pecah belah begini. RIS kan pecah belah. Kita kembali ke RI, ya kan? Itu waktu belum ada pakai istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum ada RI aja. Ya kan sekarang belum kan ada NKRI ya. Belum ada Baru istilah ada itu. RI aja. RI saja. Istilah itu belum. Ada NRI ada. Negara Republik Indonesia. Sekarang kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditambahin lagi harga mati. Ya kan pakai tambahan. Harga mati. Harga mati. Udah gitu. Kemarin tuh dulu awal RI doang. Abis itu jadi NRI. Ya, Negara Republik Indonesia. Belum NKRI. Nggak pernah dipakai di dalam konstitusi. Oh, nggak pernah dipakai di konstitusi. Dengan K-nya nggak pernah kepake. Oke, tapi udah banyak orang sebut NKRI akhir-akhir ini kan. Terus baru-baru ini NKRI harga mati. Harga mati, ya kan? Makin panjang nama negara kita nih, Be. Nah, itulah NKRI harga mati. Kan panjang ya. Ya kan? Jadi kemudian Mr. Asaat itu berakhir Agustus, tapi kemudian setelah kemerdekaan terbentuk kabinet Natsir, Mr. Asaat menjadi Menteri Dalam Negeri.
Beliau jadi Menteri Dalam Negeri. Itulah karier politik Mr. As'ad. Yang tanpa ikut berpartai politik? Tidak. Dan orang tahu semuanya mereka itu orang-orang yang sangat jujur, teladan, ya kan. Nah, kita bercerita tentang yang tadi dari list Pasko itu kan Insinyur Juanda, ya kan. Ini tiga-tiganya nih orang yang tenang ya, kebenaran ya. Iya. Tenang semua. As'ad, siapa namanya, Bung Hatta. Tenangnya maksudnya kalem gitu kali ya? Kalem sekali. Rasulullah ini bapak kita Juanda, beliau orang Tasikmalaya, lahir 1914. Dia tamatan istilah sekarang ITB ya, Bandung. Tapi dia terkenal sekali sampai dia berkali-kali diminta sebagai menteri, duduk sebagai menteri oleh partai-partai politik. Nah, di situ fairnya partai politik, ya kan? Fairnya partai politik, ini orang cakap, ya kan? Masa dia nggak boleh kita beri kesempatan untuk mengabdi negara gara-gara dia tidak ikut partai politik? Maka Juanda itu 14 kali menjadi menteri. Rupa-rupa kabinet. 14 kali? 14 kali. Oh, zaman Bung Karno? Dari zaman, tentu semuanya zaman Bung Karno. Dari zaman Muhammad Nasir ya. Perdana Menteri? Perdana Menteri. Terus dia dipercaya ya. Di masa Pak Harto udah nggak lagi, Be ya? Di masa Pak, dia udah meninggal ya. Meninggal tahun 63 kalau nggak salah. Oke. Ya kan, jadi Insinyur Juanda itu jasanya pertama, dia menegaskan pemerintah Republik Indonesia menolak dui kewarganegaraan rangkap. Oke. Dui kewarganegaraan rangkap itu maknanya seorang asal Tiongkok sembari menjadi warga negara Tiongkok tetap dia pegang, dia menjadi WNI, menjadi warga negara Indonesia. Itu namanya dui kewarganegaraan. Kalau mau pilih salah satu? Pilih salah satu. Lo mau di Tiongkok kayak balik ke Cina atau lo mau di sini ya jadi warga negara Indonesia? Oke. Itu Juanda. Itu yang besar sekali, dia tegas sekali karena perdebatan ini kepanjangan ya. Itu waktu dia selesaikan tahun 55 atau 57. Perdebatan itu dari RI Merdeka kok. Oh, oke. Cerita dui keluarga negaraan rangkap. Sampai ada partai peserta pemilu 55, Badan Perhimpunan Kewarganegaraan Indonesia. Bapak pergi. Peserta pemilu 55. Lambangnya bunga teratai. Iya. Sampai ada itu. Jadi isu kewarganegaraan itu besar sekali selama 10 tahun setelah kemerdekaan. Berakhir 56 oleh Juanda. Dan Juanda juga telah mengeluarkan deklarasi segala macam perairan yang melintasi selat kita, daerah Indonesia, itu adalah itu kepulauan Indonesia itu adalah perairan Indonesia. Let's say Selat Sunda ya, yang membatasi Jawa dengan Sumatera, ya kan? Itu adalah perairan Indonesia. Itu terkenal. Kemudian ini diperjuangkan dalam fora internasional sehingga batas perairan kita menjadi jelas. Yang sekarang di UT sama Cina, Natuna. Di UT. Makanya saya bilang diplomat yang paling oke, Menlu yang paling oke itu ada Malik. Karena dia berasal dari rakyat, dalam pergaulan rakyat dia jadi jago. Dia mengerti slang-slang itu. Ada Malik saya kira ya. Dan budayanya masing-masing. Sebenarnya kalau kita masih menelaah pepatah, apa ada pepatah di Indonesia ini, Be? Atau saya dengar pepatah Minang, Be, Dima bumi dipijak, di sinan langit dijual. Itu. Jadi di saat kita memijak atau kita berada di itu, ya budaya situ kita pakai. Itulah, itu kan antropologi ya kan pendekatannya. Nah, Pak Adam kita tahu sendiri beliau adalah bukan scholar ya, bukan seorang sarjana, tapi pengetahuannya seperti itu. Dan dia jago berdiplomasi. Ikut berpartai politik juga, Be? Pak Adam setelah dia nggak lagi ya. Dia resminya pernah murba di awal kemerdekaan. Iya. Tapi nggak ngikut lagi. Nggak ikut lagi ya? Setelah kemerdekaan itu, awal kemerdekaan dia ikut murba. Dia orang murba, ya kan? Kawan-kawannya di Menteng Raya 31 banyak orang murba. Tapi setelah itu dia nggak ikut, nggak terlihat aktif lagi di murba. Iya. Jadi menarik banget ya teman-teman. Ternyata memang kalau kita pelajari dari tokoh-tokoh besar zaman dulu itu, nggak semuanya juga orang-orang partai politik, orang-orang besar itu yang ikut partai dulu baru dia bisa jadi besar. Karena banyak jalur lain di luar
partai politik untuk karena bisa. Dulu ada agreement kita, ini orang kan berquality. Ada Malik punya jasa di dalam kemerdekaan Indonesia, dan juga pandai, lincah. Bung Adam makanya dipanggil si Kancil kan? Si Kancil. Dia lincah sekali. Iya. Nah, itulah Pak Harto menempatkan beliau sebagai Menlu, dan benar. Dia berhasil kerukunan Indonesia Malaysia kembali. Balik rukunlah dua negeri jiran ini kan, Malaysia sama Indonesia, negeri serumpun itu kan ada Malik perannya besar. Ada Malik punya peran ini ya. Perannya besar. Oke, asli mana Be nama Malik Be? Ada Malik Batubara kan dia. Oke. Kalau nggak salah. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke, iya. Itu jadi penting banget. Tadi Babe sampai tarik lagi kesimpulannya garisnya. Kita jangan mudah teradu dengan Malaysia, Be ya. Jangan sampai, nggak boleh. Karena ini ada kepentingan besar memecah kita antara dunia serumpun ini, Malaysia dan Indonesia ini. Itu tidak sederhana loh kalau kita balik kepada cerita sejarah, kesatuan bahasa, kesatuan ekonomi, zona-zona ekonomi itu kan. Kemudian ada kesatuan hukum Laut Melayu. Itu jangan salah. Ikatan kita tuh kuat sekali di samping blood ya. Blood Melayu, ikatan kita tuh kuat sekali dengan Malaysia, nggak boleh kita kena intrik istilah zaman dulunya ya, untuk bermusuhan dengan Malaysia atau tidak suka dengan Malaysia, nggak boleh mengeluarkan kata-kata jelek tentang Malaysia. Itu jangan nih. Itu adalah saudara kita, dan persaudaraan ini setidaknya sejak abad 11 Masehi ya, dibangun. Setidaknya kan berarti sudah 1 milenium. Toh bahasa Indonesia juga kita bahasa dari dasar bahasa Melayu juga. Iyalah. Berarti kan kita ada kedekatan antara. Adalah. Jadi perlu saya tandaskan ini. Bahasa Melayu itu kagak ada pabriknya. Nggak artinya di tempat inilah asal muasal bahasa Melayu. Enggak, itu bahasalah pergaulan, dynamic sekali. Itu zona ekonomi.